bab tentang albir wassilah. Albirru wassilah. Ya, albir ya. Ya, sering kita dengar birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Lawannya al-aq, durhaka. Nah, as-sila artinya menyambung, yakni menyambung hubungan kekerabatan, sering disebut dengan silatu ar-rahim. Nah, Bapak Ibu yang dimiliki Allah, albir di sini dibedakan, maknanya adalah untuk kedua orang tua. Jadi untuk orang tua kita tidak menggunakan kata silaturahim, karena silaturahim karena albir tingkatannya lebih tinggi dibanding dengan bersilaturahim dengan kerabat. Ya, oleh karenanya dosa durhaka kepada orang tua dosanya besar. Beda dengan misalnya orang yang tidak menyambung silaturahim, sering disebut dengan apa? Al-qati'. Ya, kata Nabi, la yadkhul jannah qati'u rahimin, tidak masuk surga orang yang memutus. Nah, adapun orang yang ya memutuskan hubungan dengan orang tua namanya apa Pak? Al-aq, durhaka. Nah, karenanya berbakti atau albir ini dibedakan dengan asil. Beliau rahimahullah membedakan antara berbuat baik kepada orang tua diberi istilah dengan albir, orang yang melakukan namanya albar. Ya, ya, al-abrar ya, atau al-abrar atau al-abrar. Nah, tentu kedudukannya Bapak Ibu dipisahkan oleh beliau karena berbakti kepada kedua orang tua itu kedudukannya lebih tinggi dibanding dengan bersilaturahim, misalnya dengan om, dengan tante, dengan paman, dengan bibi. Ya, tentu kedudukannya lebih kedua orang tua lebih utama. Karena itu Allah Ta'ala misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra menyebutkan orang tua dulu baru kerabat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Kemudian juga wabidzil qurba, dalam ayat lain setelah itu karib kerabat. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kami juga sampaikan mengenai istilah ya. Adapun silaturahim itu sebetulnya kalau dalam definisi agama hubungan dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, Pak. Adapun orang yang sesama muslim, sebetulnya istilah yang tepat ziaratul ikhwan. Nah, adapun kalau dengan paman, dengan bibi, nah maka itu sebenarnya silaturahim ya. Nah, ar-rahim itu sendiri ada, kalau dalam agama kita ada 3 Pak ya. Kekerabatan itu tingkatannya, yang pertama yang memiliki hubungan mahram, yang kedua sepersusuan, atau kekerabatan karena as-sahr, musaharah, karena pernikahan. Itu 3 kekerabatan. Yang mana yang dimaksud di sini silaturahim? Ada khilaf ulama. Apakah yang 3 ini yang? Nah, kalau yang berkaitan dengan hubungan dengan mahram, nah itu namanya silaturahim, Pak. Siapa itu mahram, Pak? Dalam agama kita, yang pertama ke atas ayah, atau kalau kita ibu, nenek ke atas tuh, Pak. Itu namanya mahram. Yang lalu ke bawah anak, cucu. Nah, lalu ke samping saudara, saudari. Nah, lalu kemudian ke atas kanan atau kiri al-amam atau al-ammat, yaitu ya, al-amam itu paman-paman dari ayah. Kalau bibi-bibi dari ayah namanya ya al-ammat, ammatun. Atau dari ibu, kalau dalam Islam namanya al-akhwal, khalah, khalun atau khalat. Saudara ibu, saudara, nama dalam Islam namanya khalah. Itu mahram. Ya. Nah, hanya ini disebut dengan mahram dalam agama kita, Pak. Sepupu bukan mahram. Jadi saya ulang ya, namanya kenali mahrammu. Siapa mahram kita? Ke atas, ke bawah, ke samping saudara kandung ya, saudara sebapak atau seibu, dan ke atas kanan ya, ke atas yaitu saudara ayah atau saudari atau saudara ibu kita. Nah, ini yang disebut dengan silaturahim. Jadi kalau Bapak Ibu mengunjungi teman SMA di Jogja, namanya apa, Pak? Ziarah.
Itu istilah yang tepat. Karena nggak ada hubungan mahram. Tapi kalau bapak ibu pulang kampung menengok tante, bibi, orang tua kebetulan meninggal dunia misalnya, masih ada adiknya bapak atau kakaknya ibu, lalu kita mengunjunginya, menziarahinya, itu yang disebut dengan silaturahim. Ini pahalanya beda dengan ziarah, Pak. Ya, kalau menziarah, ada orang Pak lebih mementingkan menziarahi teman SMA dibanding yang ini, Pak. Dalam agama Pak tingkatannya albir, itu orang tua dulu, baru kemudian kerabatnya orang tua yang ada hubungan dengan mahram, baru kemudian saudara-saudara muslim kita. Ya, saling mengunjungi, ini namanya ziaratul ikhwan. Ini juga ada pahalanya, Pak. Tapi tentu kedudukan pahala silaturahim yang ada hubungan dengan kerabatan lebih utama, lebih besar pahalanya dibanding menziarahi saudara yang tidak ada hubungan dengan. Ada pahalanya, Pak. Bapak ketemu saudara muslim kita, memberi salam, lalu kita mengunjungi rumahnya, menziarahi tidak bukan karena Allah Azza Jalla, itu juga tentu pahalanya. Tapi menziarahi paman, menziarahi bibi, kakek, nenek, cucu, anak, itu lebih besar pahalanya dibanding yang lain. Karena itu dibedakan istilahnya, namanya silaturahim. Nah, tentu Pak, silaturahim ini tadi saya sebutkan kerabat ini ada 3 klasifikasi, Pak, ya. Ada yang karena musaharah, karena kekerabatan. Apa itu, Pak? Mertua. Terus yang ada judulnya film kemarin, Pak. Hah? Bapak nggak suka nonton film, Pak, ya? Yang titik-titik adalah maut. Ibar adalah maut, ya. Ya, al-haut al-maut. Al-haut al-maut. Itu mahram, Pak, tapi namanya mahram sementara. Wa antajma'u bainal ukhtain, dilarang mengumpulkan 2 adik kakak menjadi istri. Jadi kalau kita punya istri, adiknya istri, kakaknya istri, tidak boleh kita madu. Tapi ketika istri meninggal, baru boleh. Makanya disebut dengan mahram sementara. Kalau mertua, mahram sementara atau mahram selamanya, Pak? Morotuo selamanya. Betul, Pak. Tidak boleh dinikahi. Ya, mertua tidak boleh dinikahi selamanya. Walaupun meninggal istri kita, mertua tidak boleh dinikahi. Taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, yang dimaksud dengan silaturahim di sini adalah yang tadi, Pak, yang memiliki hubungan. Memang ada khilaf ulama, Pak. Ada yang mengatakan yang masuk juga sepersusuan. Ya, namun yang sepersusuan ini dibantah oleh ulama. Ada hadis yajibu minar radha ma yajibu minan nasab. Kata Nabi, yang wajib berlaku pada nasab berlaku juga pada sepersusuan. Yang mana di sini adalah yang dimaksud dengan inilah yang berkaitan dengan pernikahan, ya. Jadi yang menjadi mahram karena nasab dan juga berkaitan dengan persusuan, karena orang yang sepersusuan bisa menjadi mahram karena menyusu di ibu yang sama, ya. Jadi yang dimaksud dengan di situ adalah yang berkaitan dengan mahram, ya. Afwan, saya keliru, Pak, ya. Nabi SAW mengatakan, afwan, Nabi tidak mengatakan yajibu, yuhramu. Afwan, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Ya, diharamkan apa-apa yang berlaku hukum persusuan pada apa-apa yang diharamkan pada nasab. Nabi tidak mengatakan yajibu, tapi yahrumu. Seandainya Nabi mengatakan yajibu, tentu kita wajib juga menyambung silaturahim. Dengan demikian kita kembali kepada kaidah yang pertama, bahwasanya yang dimaksud silaturahim adalah yang paling kuat, ikhwan, Bapak Ibu, adalah menyambung kekerabatan dengan saudara-saudara atau hubungan yang ada hubungannya dengan mahram tadi, Pak. Ini, Pak, catat baik-baik itu. Nah, kalau mertua, ada ipar, kakak ipar, termasuk silaturahim atau tidak, Pak? Kalau secara definisi tidak. Mertua tidak sama dengan mengunjungi ibu. Tapi Bapak Ibu mengantar istri untuk menziarahi ibunya, kita juga dapat pahala karena memfasilitasi istri bersilaturahim.
Tapi kalau kita sebagai mantu mengunjungi, berbuat baik kepada adik ipar, berbuat baik kepada mertua, beda dengan berbuat baik kepada orang tua dan adik sendiri. Itu beda, Pak. Sering dikatakan mertua sama dengan orang tua. Enggak. Dari sisi berbuat baik iya, tapi dari sisi hukum dan kedudukannya beda. Pahalanya beda, Pak. Kedudukannya beda. Ya. Nah, tapi kalau kita berbuat baik kepada mertua berarti kita menghormati istri kita. Apalagi kita antar istri ke orang tuanya, maka tentu kita juga dapat pahala, tapi beda dengan orang tua kita sendiri. Ya, Pak ya. Nah, apalagi di bawahnya itu, Pak, hubungan yang jauh seperti saudara sepupu. Ini tidak termasuk silaturahim. Karena nggak ada hubungan mahram. Kan ada kata rahim di situ yang memiliki hubungan kerahiman, kekerabatan secara nasab darah. Namun tentu Bapak Ibu semuanya dapat pahala, Pak. Tapi dari sisi hukum dan kedudukan dibedakan dalam agama kita. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sering kita dengar tentang fadilah silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahu al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung atau menjalin tali silaturahim, yaitu dengan hubungan kekerabatan. Siapa tadi, Pak? Yang tadi yang kita sebutkan, Pak ya? Itu. Maka Bapak Ibu perhatikan siapa yang masih hidup ini. Ibu kita masih punya adik kakak nggak? Itu. Bapak kita masih punya adik kakak nggak? Kalau sudah tidak ada orang tua kita ya, maaf. Kakek kita masih ada nggak? Ya, itu dulu yang kita perhatikan, Pak. Saudara kita terutama juga saudara kandung, Pak. Kadang-kadang lupa kita, terutama bapak-bapak, Pak. Lupa kalau punya adik perempuan, punya suami. Kata sebagian ulama, di antara silaturahim yang tertinggal, yang sering dilalaikan adalah seorang laki-laki lalai atau lupa atau jarang menziarahi, bersilaturahmi dengan saudara perempuan yang sudah menikah dengan laki-laki lain. Sudah punya laki ngapain? Enggak juga, Pak. Barangkali adik kita atau kakak kita ini punya masalah rumah tangga yang mungkin kalau kita datang dia senang, Pak. Ya. Maka kunjungi, Pak. Kalau bapak punya adik, punya kakak perempuan walaupun sudah menikah, itu termasuk silaturahim. Ya, itu semua termasuk silaturahim. Kalau selain itu namanya ziarah. Beda dengan yang tadi ini. Nah, jangan sampai, Pak, giliran temu alumni SMA datang, Pak. Mentang-mentang ada mantan ada di situ ya. Tapi kalau yang bersama dengan prahnya keluarga, arisan keluarga nggak pernah datang. Nah, ini tidak boleh. Jadi, Pak, kasih contoh, arisan keluarga besar, reuni alumni SMA, mana yang paling tinggi kedudukannya untuk dihadiri, Pak? Karena ini silaturahim. Kalau ini ziarah. Ya, itu, Pak ya. Apalagi kalau keluarga kita sendiri. Kalau keluarganya istri, dibawanya lagi dikit, Pak. Tapi kita berusaha dong mengantar istri agar istri juga bisa bersilaturahmi dengan kerabatnya. Baik, nah di sini Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan keutamaannya bersilaturahmi, dan keutamaannya sangat besar, Pak. Dan kalau kita perhatikan, keutamaan di sini adalah duniawi semua. Ini menunjukkan bahwa saja pahala bukan hanya di akhirat, tapi juga ganjaran di dunia. Ya, apa kata Nabi? Dilapangkan rezekinya. Kata Nabi, yubsatah, dilapangkan. Ya. Ada yang disempitkan, ya, ada yang dilapangkan. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, boleh ya kita juga meniatkan ibadah jika di situ ada dalil yang menunjukkan adanya pahala yang sifatnya dunia, boleh. Dan ini tidak tentu ya. Nah, Bapak Ibu, beramal soleh pertama harus ikhlas karena Allah.
tidak mengharap pujian manusia, tidak ria di dalam niatnya, disertai dengan ingin. Kemudian pada saat yang sama dia meniatkan ganjaran dunia sebagaimana dalam hadis ini, maka boleh. Karena Nabi yang mengutarakan. Untuk apa Nabi SAW menyampaikan kepada kita kalau bukan tujuannya adalah agar kita menjadikan sebagai niat? Tentu setelah niat karena Allah, Pak. Jadi kalau ada arisan keluarga, Pak, mohon maaf, Indonesia kan banyak sering keluarga, niatkan silaturahim, lalu niatkan karena Allah, lalu niatkan dengan itu, kita berharap dipanjangkan umur dan dilapangkan rezekinya. Ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap kalimat dipanjangkan dan diluaskan rezekinya ada khilaf ulama, Pak. Secara umum ada dua pendapat, Pak. Bagaimana memahami makna dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Bukankah kita ketahui bahwasanya rezeki sudah diatur, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, Pak, ya? Umur juga begitu, Pak, sudah ditetapkan ketika malaikat meniupkan ruh, ditetapkan ajalnya, ditetapkan rezekinya. Lalu bagaimana memahami ini? Ditambahkan rezekinya dan ditambahkan umurnya. Bukankah kalau sudah ditetapkan umur nggak boleh berubah? Rezeki sudah segitu ya sudah, nggak bisa ditambah. Bagaimana memahami hadis ini, jemaah? Secara umum ada dua pendapat ulama terhadap makna yubsata dan yunsa'ah. Yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya kalimat ini bersifat majaz, kiasan. Jadi bukan benar-benar hakiki. Jadi kalau maknanya dipanjangkan umurnya, itu bukan umurnya secara hakiki yang bertambah, tapi keberkahan umurnya. Ya, umur yang berkah, Pak, umur yang produktif beramal. Ada orang, Pak, seperti Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, umurnya 45 tahun, Pak. Tapi Masya Allah, Pak, dia meninggalkan ya banyak warisan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin sampai sekarang, Pak. Di antara setiap masjid pasti ada bukunya beliau, entah Riyadhus Shalihin, entah kita Arba'in Nawawi, dan yang luar biasa, Pak, diterima oleh semua kalangan kitab beliau ini. Gimana? Padahal umurnya hanya 45 tahun. Berkah umurnya. Ada orang, Pak, 80 tahun nggak ada apa-apanya, hilang, nggak tahu, nggak disebut-sebut namanya setelah meninggal. Nggak berkah umurnya. Umur bukan masalah panjang pendek, tapi bagaimana kita makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi mengatakan di akhir zaman nanti waktu itu terasa cepat? Yataqarabuz zaman. Sebagian ulama mengatakan karena dicabutnya keberkahan waktu. Ya, dicabutnya keberkahan waktu. Terasa nggak sih, Pak? Apa saya doang yang merasa? Kok kayaknya cepat sekali, Jumat ke Jumat udah, ya nggak, Pak? Perasaan baru aja kemarin udah cepat sekali. Dan diantaranya, Pak, waktu kita sekarang dicabut keberkahannya, banyak dipakai untuk dosa, maksiat, HP dan segala macam. Coba aja orang kalau silaturahim, Pak, pertamanya ketemu baru ngobrol. Saya itu masing-masing buka HP. Setelah mau pulang baru telepon, foto bersama. Ya, selesai. Ya, hilang keberkahannya. Nah, jadi yang dimaksud sini adalah berkah dari sisi waktu di mana dipakai untuk kebaikan. Apa yang dimaksud dengan berkah, Pak? Bertambahnya kebaikan. Harta yang berkah, harta yang membawa kebaikan, dipakai untuk beramal, itu namanya berkah. Umur yang berkah, umur itu diisi dengan amal soleh, seperti bapak-bapak kita yang ada di sini, Masya Allah, Pak. Ya, sama-sama 24 jam, tapi kita pakai untuk ibadah, mereka nggak pakai ibadah. Nah, yang dimaksud dilapangkan rezekinya juga adalah maknanya rezekinya berkah. Nah, itu juga bukan bertambah rezekinya secara nominal, tapi rezekinya dipakai untuk dipakai untuk haji, dipakai untuk umroh, disedekahkan. Ya, menjadi kaya tapi berkah hatinya, jadi tenang, dekat dengan Allah. Harta yang nggak berkah, harta yang bertambah nominalnya, tapi malah cerai, anaknya narkoba, nggak beres rumah tangganya. Nah, ini nggak berkah. Ya, nah itu. Pendapat yang kedua, Ibu, Bapak, Ibu sekalian, bahwasanya, mohon maaf, tadi sebelum asar pengajian ummahat, jadi belum disetel ini. Bahwasanya Bapak-bapak ya semua ya. Maknanya adalah makna hakiki. Wallahu ta'ala a'lam, Pak. Saya lebih condong kepada pendapat ini. Saya lebih condong pada pendapat bahwasanya betul-betul ditambah umurnya
dan betul-betul ditambah rezekinya, hakikinya. Nah, lalu Ustaz, di Lauhul Mahfuz, ya kita katakan, penjelasan ulama begini Pak, yang berubah adalah apa yang ada di dalam catatan malaikat, tapi yang tidak berubah adalah di Lauhul Mahfuz Ummul Kitab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala katakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Catatan induk tentang apa yang terjadi dan akan terjadi. Ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk, yang pertama kali diciptakan apa Pak? Pena. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan pena, tulis semua yang terjadi dari awal sampai terakhir zaman, termasuk surga dan neraka, ditulis semuanya. Karena itu Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, kertas lembaran catatan takdir sudah kering Pak, takdir sudah selesai. Nah, tapi ada yang namanya takdir yang dibawa oleh malaikat, yang malaikat tidak tahu kalau itu sebetulnya tidak berubah. Jadi begini, misalnya contohnya Bapak Ibu, jatahnya umurnya 60 tahun di dalam catatan malaikat. Tapi di kitab Mahfuz bahwasanya di situ ditakdirkan nanti dia akan bersilaturahim. Terus itu. Oleh karenanya, karena dia bersilaturahim akan ditambahkan 10 tahun menjadi 70 tahun. Di dalam kitab Mahfuz tertulis, tapi di dalam catatan malaikat tidak ada, tapi di situ ditambahkan. Kata Allah, malaikat tambahkan 10 tahun. Padahal sebetulnya catatannya tidak berubah. Lauhul Mahfuz tidak berubah, namanya saja Mahfuz. Mahfuz apa dia Pak? Terjaga, tidak bisa dimasuki virus Pak. Ya, apa virus apa Pak yang Ramson apa itu? Kalau itu Mahfuz, dijaga, nggak ada virus yang apalagi setan mau ngambil, mau dukun-dukun, nggak bisa Pak. Itu catatan induk itu, namanya Ummul Kitab. Ya, wa indahu ummul kitab. Jadi yang berubah itu di catatannya malaikat, tapi di kitab induk tidak. Tertulis itu nanti dia akan bersilaturahim, jatah rezekinya segini. Tapi Allah tahu bahwasanya orang ini akan bersilaturahim. Dari situ maka ditambahkanlah rezekinya di situ. Penjelasan ini disebutkan para ulama bahwasanya yang berubah secara hakiki. Wallahu a'lam bisawab. Saya, Bapak Ibu, dengan segala keterbatasan ilmu kami, lebih condong dengan pendapat yang kedua ini. Karena berdasarkan kenyataan yang ada, Bapak Ibu, silaturahmi benar-benar merupakan, kita lihat, sebab dipanjangkan umur. Ya, dan ditambahkan betapa banyak orang Pak, Masya Allah. Saya pernah sholat jenazah, ada ibu-ibu, nggak salah orang Aceh ya, umurnya hampir 90 tahun. Ketemulah anak-anaknya, cerita-cerita. Nah, diantara kebiasaan ibunya Pak, beliau itu senang diantar silaturahim. Jadi setiap bulan itu diantar anaknya, antar saya ke ini, antar, senang silaturahim. Kalau ada acara keluarga nggak datang. Rajin sekali mengunjungi, mencari keluarga yang mungkin pernah di Aceh nggak ketemu, dicari, ketemu semua, dia ngumpulin tuh. Ternyata panjang umurnya Pak. Dan kita juga dapati Pak, orang yang banyak sering-sering bersilaturahim dengan keluarganya, kita dapati Masya Allah Pak, orang yang Allah Ta'ala berikan kelapangan dalam rezekinya. Nah, ini kenyataannya seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, demikian juga betapa banyak orang yang menyambung silaturahim Pak, umurnya ditambah, dijauhkan dari sakit. Barangkali seharusnya dia celaka, tapi kemudian dihindarkan dari kecelakaan oleh Allah Azza Jalla karena dia rajin bersilaturahim sehingga bertambah umurnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi harta dan umur kita Pak, serta semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua jemaah, berkaitan dengan albir dan silaturahmi.
Bapak Ibu, di sini ada tambahan sedikit Bapak Ibu. Bahkan untuk orang tua Pak, ada keusuhan. Tadi setelah kajian di satu masjid, ada suami istri datang konsultasi masalah ini, masalah orang tuanya. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya orang tua walaupun musyrik Pak, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Hatta musyrik, demikian kedudukan orang tua Pak. Bagaimana kalau dia muslim? Kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah dia dengan cara yang ma'ruf. Kata para ulama, maknanya adalah berbakti, menyambung silaturahmi, mengunjungi, menziarahinya, melayani. Nah, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada satu perkataan para ulama dari mazhab Maliki. Misalnya, kalau dia mendapati orang tuanya musyrik, tapi menurut agama orang tua kita kebaikan, seperti mohon maaf, seperti pergi ke tempat ibadah mereka. Nah, maka sebagai ulama mengatakan wajib bagi anak kita yang muslim ini mengantarkan ayahnya yang kafir ke tempat ibadahnya. Jika ayah atau ibu kita meminta untuk mengantar, karena mereka tidak mampu berangkat sendiri misalnya. Tolong nak, papa mau ke gereja, jangan disebut namanya, apalah ya, tempat ibadah ya, ini secara langsung. Ya, kalau dia tidak sanggup ke sana, gak ada yang mengantar dan sudah sepuh, tapi dia menganggap itu kebaikan, maka kata Imam Mazhab Malik boleh diantar, wajib malah, karena itu terbantu berbakti. Ya, asal jangan kita yang nawarin duluan, dan jangan kita membiayai. Kalau membiayai hidupnya boleh, tapi membiayai ibadahnya nggak boleh. Jangan kasih ke gereja, jangan kasih ke tempat ibadahnya, Pak. Tapi kasih ke dia, mbah ini buat makan. Tapi kalau ke ibadahnya jangan dikasih. Oh, salah sebut lagi. Iya. Ya, jadi tidak boleh membiayai orang tua yang kafir yang mereka butuhkan untuk ibadah, perayaan mereka tidak. Tapi kalau untuk kebutuhan hidup silahkan. Ya, sampai segitunya jemaah. Ya. Ya, bahkan Bapak Ibu, walaupun orang tua kita musyrik tadi saya sebutkan. Demikian juga Pak, kerabat kita yang kafir ya. Maka kalau tadi orang tua tetap wajib, kalau kerabat hukumnya di mustahab, tidak sampai wajib. Hukumnya sampai mustahab. Nah, taib jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW dari hadis Jubair bin Mut'im, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah ini Pak, banyak sekali Pak. Kenapa Bapak Ibu? Dalam keluarga itu Pak, sering terjadi hal yang membuat adik kakak itu tidak harmonis. Biasanya masalah apa Pak? Yang pertama Pak, ketidakadilan orang tua dalam memberikan kasih sayang atau pemberian. Ini sering terjadi. Kami beberapa kali diminta menyelesaikan masalah waris dalam satu keluarga Pak. Saya dapati Pak, masalah yang paling sering muncul adalah seringnya orang tua tidak adil dalam memberi kebaikan kepada anak-anaknya. Karena itu Nu'man bin Bashir pernah meriwayatkan ayahnya pernah mau ngasih hadiah kepada salah satu anak. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, jadilah saksi, saya mau ngasih hadiah anak saya ini. Kata Nabi, ada anak yang lain nggak? Ada. Kau kasih nggak? Enggak. Kata Nabi, jangan. Aku nggak mau jadi saksi. Kenapa Nabi Yusuf mau dibunuh oleh saudaranya Pak? Karena dia merasakan diperlakukan tidak adil oleh ayahnya Yakub, walaupun ini sangkaan yang keliru. Apa jadinya? Mereka bermusyawarah, uqtulu Yusufa watrahu ardan yakhlu wajha abikum, agar atau kita buang jauh-jauh Yusuf agar orang tua kita sayangnya sama kita aja. Karena mereka bersepuluh satu ibu Pak. Yang Nabi Yusuf dengan Bunyamin beda ibu. Dan mereka dapati ayahnya kok kayaknya pilih kasih. Kalau sama Nabi Yusuf kayaknya sayang banget. Dan ini tidak salah Pak.
Pertama, Nabi Yusuf sejak kecil sudah menampakkan kebaikan. Dia sudah jadi nabi, ada tanda-tanda kenabian. Bagaimana tidak ayahnya tidak sayang, Pak? Bapak jauh-jauh, Pak. Kalau bapak punya anak yang rajin ke masjid sholat berjamaah, hafal Quran 20 juz, Pak, nggak pernah disuruh, nggak pernah ngebentak kita, selalu disuruh kalau ini. Apa nggak sayang sama kita, Pak? Apa kita nggak sayang sama dia? Dibanding anak yang ngeyelan dulu, sholat nggak pernah, mana yang kita sayangi? Wajar. Tapi ternyata, Pak, perlakuan ini tetap dianggap oleh saudaranya sampai mereka sampai pada kesimpulan bunuh Yusuf. Ini bahayanya, Pak. Maka ini yang sering terjadi, Pak, sehingga ada yang masalah. Ada saya dapati kemarin 4 lebaran tidak pernah silaturahmi kepada orang tuanya karena dianggap orang tuanya tidak adil ngasih harta. Ya. Konon kabarnya, Pak, ada film yang lagi laris sekarang, Ipar adalah itu sebetulnya hadis Nabi, Pak, ya. Ipar adalah maut. Jadi saya dapat informasi ini kisah nyata katanya, Pak. Nah, kenapa sang adik rela tega mengkhianati kakaknya? Dia ambil suami kakaknya karena ternyata katanya sejak kecil dia selalu dibanding-bandingkan orang tuanya. Kakaknya ini berprestasi. Kamu siapa? Kamu tuh nggak lihat tuh nih, mbakmu nih gini nih. Nah, Bapak Ibu, pujian-pujian kayak gini terasa sakit bagi sang anak. Akhirnya apa? Dia rebut suami kakaknya. Nah, ini maksudnya. Nah, ini jemaah, maka tetap ya silaturahim. Nabi sampai katakan tidak akan masuk surga. Ya, ini ancaman yang sangat keras, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Sampai Nabi katakan la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Coba itu, Pak. Siapa? Qati'ur rahim. Ya, ini menunjukkan, Pak, permasalahan adab, permasalahan akhlak, masalah penting dalam agama kita. Betapa tidak, Pak, akhlak atau adab ternyata menjadi sebab masuk surga atau masuk nerakanya seorang. Bahkan Nabi mengatakan paling banyak masuk surga ada 2, takwa dan akhlak. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau pada hadis yang pertama tadi kita menyebut keutamaannya silaturahim, sekarang ancaman orang yang memutus silaturahim. Ya, dan di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala sebutkan, Pak, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Di antara orang-orang yang dicelah dalam surah Ar-Ra'd, yaitu apa? Mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, Allah ancam, ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Mereka mendapatkan laknat dan tempat kediaman yang buruk itu api neraka. Ya. Juga Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat lain, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya kalian berkuasa, kamu akan membuat kerusakan dan memutuskan tali kekerabatan kalian? Lalu di ujung ayatnya Allah katakan ulaikal ladzina la'anahumullah. Allah itulah orang yang dilaknat. Siapa yang dilaknat, Pak? Dijauhkan dari rahmat. Itulah orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Nah, bagaimana maksudnya, Pak, memutus silaturahmi? Ya, tidak mau ngomong, tidak mau ziarahi, tidak mau ketemu. Ya, bahkan mengancam, kamu bukan kakak saya lagi, tidak ada lagi, kita bukan enggak bersaudara. Apalagi kalau ini, Pak, kedudukannya sama orang tua. Silaturahmi yang paling utama adalah orang tua, Pak. Karena rahimnya ibu di kita berasal dari sana. Maka ini tidak boleh terjadi. Karena itu Bapak Ibu berusahalah agar sekarang sudah zaman modern, Pak, ya, kita bisa melakukan silaturahmi dengan, dan itu termasuk, Pak, menelpon, bule, terus pun bule sehat. Nah, itu sudah termasuk. Atau mengirimkan hadiah, memperhatikan hajatnya, menanyakan kabarnya. Ini namanya menyambung, Pak. Jadi kekerabatan tidak putus. Ya. Lalu kemudian mungkin kita kalau bisa sih yang terbaik adalah mendatangi, ya, mendatangi rumahnya jika kita sempat. Nah, ini termasuk, apalagi sekarang hampir semua kita keluarga ada grup WA, ya, Pak, ya. WA family, wah, ini ada semua tuh, ya. Tapi biasanya sering jadi ajang pertengkaran, sering banyak yang left group, wah, gara-gara tersinggung inilah itu, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah. Nah,
silaturahim ini tingkatan tertingginya Pak, sebetulnya adalah tingkatannya adalah apa? Yang bersilaturahmi kepada yang memutuskan. Maka Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi, bukanlah orang yang bersilaturahmi yang membalas kunjungan. Dia kemarin datang, sekarang kita datang, itu bukan silaturahmi kata Nabi. Walakinnal wasilu, yang dimaksud al-wasil yang menyambung adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha, orang yang menyambung yang diputus. Nah, jadi kalau ada keluarga kita memutuskan udah saya nggak mau lagi, nah justru kita terus menyambungnya, mendatanginya, berbuat baik kepadanya, itu yang disebut dengan al-wasil. Ini tingkatan tertinggi Pak. Nah, memang yang kedua adalah menyambung, saling, tidak ada apa-apa, cuma saling mengunjungi aja. Nah, ini yang banyak terjadi, Pak. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, dalam Sahih Muslim disebutkan ada seorang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya keluarga, saya berbuat baik kepadanya, tapi balasannya bagaikan air susu dibahas air tuba. Ya. Apa kata Nabi SAW? Lain kunta kama taqul, kalau benar apa yang kau katakan, faka'annama tusibbuhumul mal, maka seolah-olah engkau memasukkan debu yang panas di mulutnya. Ini Nabi menjelaskan kondisi kalau ada orang Pak, kita berbuat buruk kepada kita, memutus silaturahim, lalu kita tetap datang, tetap berbuat baik, ngirim hadiah, nelpon, tapi responnya tidak baik, kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya mereka yang rugi sendiri, seperti memasukkan debu yang panas Pak. Artinya mereka rugi, ya, mereka yang rugi sendiri. Bagaimana sih Pak orang kalau makan debu yang panas? Ya, nah maka ini yang tertinggi Pak, menyambung yang terputus. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang kalau orang tua kita sudah meninggal Pak, kadang-kadang hubungan dengan saudaranya hilang Pak. Ya, meninggal ayah kita ya sudah. Dulu kan masih hidup orang tua kita masih suka dibawa tuh, ini Pak Demu, ini Bu Demu. Kalau orang tua nggak ada lagi. Nah maka tugas kita Pak nyambungin tuh ya. Mungkin azan dulu Pak, barakallahu fiik. Setelah itu mungkin setelah itu kita 2 menit atau 3 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La salatul qaimati Muhammadin wasilul fadilah wa asmakumullah. Berapa menit ke azan? Berapa menit Kang? 10 menit. Baik Bapak Ibu, kita lanjut hadis yang ketiga. Kita bahas sebagian hadisnya saja Pak ya, karena masih ada waktu. Hadis yang ketiga dari Anil Mughirah ibn Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha harrama alaikum. Nah, di sini kalau tadi keutamaan, ancaman, sekarang apa saja perbuatan-perbuatan yang haram berkaitan dengan silaturahim ini. Yang pertama kata Nabi, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Ya. Kemudian yang kedua, wa wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya. Wa man'an wa hatin. Ya. Menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Ini Pak ya, itu namanya man'an wa hatin. Hanya bisa menuntut haknya, sementara ia tidak menunaikan haknya orang. Dia lebih pentingkan haknya tapi haknya orang dia. Ini namanya man'in wahat, man'an wahatin. Kemudian wa kariha lakum qila wa qal, juga Allah Ta'ala membenci ya katanya. Jadi apa maksudnya katanya Pak? Ahlu syir. Dikit-dikit sarser ya dong. Tidak menukil perkataan tanpa memeriksa, namanya qila wa qal. Menyampaikan berita tanpa diperiksa. Pokoknya dengar dari sini langsung pindah.
Ya, itu namanya qila wa qala. Kemudian selanjutnya wa kasrata as-su'ali, banyak bertanya. Wah, habis ini enggak ada yang bertanya kali Pak ya. Tapi ini banyak bertanya yang untuk menyulitkan, bukan. Wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu, hadis ini ada banyak perkara, tapi mungkin kita bahas satu saja Pak ya, yaitu uququl ummahat, durhaka kepada orang tua. Kenapa hanya ibu yang dihususkan di sini? Bukankah durhaka kepada ayah juga termasuk kedurhakaan? Bukankah juga ayah memiliki banyak jasa terhadap anak? Ya, dia yang bersusah ya mencari nafkah, banting tulang. Ya, sebagian ulama mengatakan pengkhususan di sini disebabkan karena ayah biasanya Pak lebih disegani, lebih ditakuti anak-anak, sehingga anak-anak itu lebih takut sama ayah kan. Itu jarang bicara, tapi kalau sudah tongkat udah. Maka jarang yang durhaka sama ayah. Yang banyak durhaka sama apa Pak? Ibu. Kenapa Pak? Ibu umumnya sosok yang lembut, ya, penuh perasaan, sehingga biasanya Pak, dan juga banyak nasihat, banyak ngomong biasanya Pak ya, sehingga anak cenderung lebih berani membantah, membentak ibu daripada ke bapak. Betul atau tidak Pak? Ini yang sering terjadi, ya. Nah, dihususkannya ibu Pak, tentu karena ibu lebih memiliki keutamaan dibanding. Makanya Nabi pernah ditanya, siapakah orang yang lebih berhak aku perbaiki hubunganku? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Berarti harus 3 istri Pak. Ibumu. Enggak ya, itu beda ya. Itu pemahaman yang sesat Pak, bukan ya. Biar ibumu, biar anak kita ibumu. Enggak ya. Nah Bapak Ibu, menunjukkan bahwasanya kata para ulama, karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan orang ibu itu wa hamalathu wa fisaluhu, pertama hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. 3 ini nggak ada, nggak bisa gantikan ibu. Bapak-bapak kita mungkin cari nafkah masih bisa, cuci piring masih bisa, tapi kalau hamil nggak mungkin, melahirkan nggak mungkin, menyusui juga nggak mungkin. Karena itu 3 ini Nabi mengatakan ibumu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan para salaf mengatakan begini Pak, ya, ridhauki sirru taufiqi, berkata kepada ibunya, wahai ibu, keridhaanmu wahai ibu adalah rahasia kesuksesanku. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Semua kalau kita perhatikan Pak, orang-orang hebat, terlepas dari perkara agama Pak ya, tapi secara umum kita katakan orang yang hebat itu Pak biasanya orang yang menghormati ibunya. Jangan jauh-jauh Pak Habibie, itu ibunya raja. Yang kami hormati rahimahullah Pak Harto Pak, itu Masya Allah memuliakan ibunya. Ya, banyak orang-orang hebat yang secara zahir ya kita lihat Masya Allah Pak. Ya, coba lihat orang yang mendurhakai ibunya, jarang kita lihat cerita suksesnya. Ya, maka Bapak Ibu ini kata salaf, ridhaiki wahai ibu, keridhaanmu adalah rahasia kesuksesanku. Maka jamaah Masya Allah Bapak Ibu, kenapa? Karena perannya ibu ini luar biasa Pak. Sejak hamil tidak sulit digantikan Pak. Alhamdulillah istri saya sudah 10 kali hamil Pak, 8 kali melahirkan ya, yang 2 itu keguguran. Produktif sekali ya. Anak saya 8. Subhanallah Pak, saya beberapa kali 5 mungkin 6 kali saya mendampingi istri melahirkan. Aduh Pak, itu tangan saya mau remuk dipegang, saking sakitnya luar biasa. Ya makanya ada seorang laki-laki menggendong ibunya pergi haji Pak. Sampai tawaf dia ketemu Ibnu Umar. Ibnu Umar, lihat aku gendong ibuku dari Yaman untuk berhaji, udah tua digendong, tawaf sa'i. Apakah menurutmu aku telah berbakti kepada orang tuaku, membalas kebaikan? Kata Umar, enggak. Walaupun setetes darah yang ia tumpahkan ketika melahirkan belum bisa menyamai membalas kebaikan. Allahu Akbar. Itu namanya ibu Pak. Saya nangis Pak ngelihat ada viral kemarin, ada ibu-ibu nangis dibawa ke panti jompo ya, dibuang sama anaknya Pak.
Pak, saya 3 kali ke panti jompo yang di Cijantung ini, Pak. Sekali-kali ke sana lah, Pak. Saya 3 kali ke sana. Allah, sedih lihat. Saya tanya kepala pantinya, Pak, ini didapat di mana? Oh, didapat di mana? Ustaz, dianterin sama anaknya. Sebagian besar itu ada anaknya, cuma anaknya nggak sempat. Ibu, bayangkan orang tua ibu kita, Pak ya. Waktu rata-rata ini kayaknya kelahiran tahun 60-an, 70-an semua, Pak. Rata-rata saudara kita banyak atau Pak? Ibu kita melahirkan, saya tidak ada yang bersaudara 2-1, rata-rata 4 ke atas, Pak. Tapi ibu kita bisa merawat mereka dengan segala keterbatasan. Belum ada mesin cuci, Pak. Masih nimba kayak gini, Pak. Sekarang semua pencet-pencet semua, Pak. Ibu manja-manja semua sekarang, Pak, itu. Dulu orang tua kita, Pak, aduh, ngepel belum ada alat pel yang kayak sekarang. Nyuci masih pakai sikat, Pak. Dipukul begini, Pak. Bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Dibawa ke panti jompo, Pak. Saya sedih ngeliat itu. Nah, maka Bapak Ibu, ketika Abu Hurairah ketika kehilangan ibunya, dia nangis. Pintu surgaku sudah tertutup. 1. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang salaf namanya Muhammad ibnu Al-Munkadir. Beliau punya sahabat, punya saudara namanya Umar. Beliau mengatakan, aku lebih memilih memijit ibuku sampai dia tidur semalaman dibanding saudaraku yang sedang sholat malam sepanjang malam. Saudaranya Umar itu sholat malam. Kata beliau, saya lebih memilih menyenangkan hati ibu saya pijit kakinya sampai tertidur semalaman, lebih aku sukai daripada sholat semalaman. Lihat bagaimana seorang salaf paham betul, Pak, bahwasanya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya besar. Ya, sehingga seolah mengatakan, silahkan pilih sholat malam wahai saudara, tapi aku lebih memilih. Sampai kemarin di Saudi Arabia, Pak, ada kasus masuk pengadilan, Pak. Pengadilan, Pak, rebutan pengen merawat ibu. Kalau Indonesia, Pak, pengadilan rebutan pengen merusak ibu. Mana ada tuh, Pak ya? 3 bersaudara, 5 bersaudara, Pak. Masuk ke pengadilan itu, dia mempidanakan ibunya kandungnya sendiri. Nah, kalau di sana, di Saudi katanya, saya bacanya, ada 3 bersaudara, semuanya nekat. Saya yang pelihara, saya pelihara. Sampai mereka datang ke pengadilan, Pak, untuk supaya hakim memutuskan mana yang berhak. Saya pernah ketemu Pak manajer orang Indonesia, kalau nggak salah manajer Indomie, Pak. Ada pabrik Indomie di Jeddah. Dia cerita-cerita, dia bilang, saya kagum sama orang di sini, Ustaz. Loh, kenapa, Pak? Itu karyawan-karyawan, Pak, gara-gara dilarang ibunya kerja, dia rela. Kamu kenapa masuk? Ini ibu saya bilang jangan kerja, saya suruh temani. Waduh, di Indonesia udah dipecat begitu, Pak. Kak, dia bilang, Pak, silahkan pecat saya daripada saya harus menemani ibu saya. Allahu Akbar. Bapak tahu nggak, ada di kota Mekah ada masjid yang besar setelah Masjidil Haram, namanya Masjid Ar-Rajhi. Itu masih di tanah haram, Pak. Saya beberapa kali sholat di situ. Saya ada teman kita, adik kita yang sekolah di sana, S3 di Ummul Qura, dia punya teman imam di situ. Dia perkenalkan lagi, dia bilang ini masjid adalah hadiah wakaf seorang kaya raya orang Saudi, namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Kalau Bapak pernah melihat ada Bank Ar-Rajhi, nah ini itu yang punya. Dia beli tanah luas sekali, dan itu tanah termahal di dunia, Pak, karena di tanah haram. Lalu dia bangun masjid dan dia wakafkan untuk ibunya. Allahu Akbar. Bayangkan 100.000, Pak, pahalanya. Kalau Masjid Al-Hidayah 27 derajat, Pak. Kalau Masjidil Haram 100.000, pahalanya untuk ibunya. Dia semua beli kekayaan itu untuk itu. Maka Bapak Ibu, semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa merawat ibu kita, berbakti kepada ibu kita, dan Allah Ta'ala memberkahi kita dengan merawatnya ibu kita. Saya, Pak, ada seorang pengusaha di kota wisata, Pak. Sedikit lagi, Pak. Dia pulang ke Jogja, dia meninggalkan, dia manajer di sini, Pak, demi untuk merawat ibunya di Jogja. Sekarang Bapak Ibu, dia punya usaha rumah makan besar, dan sekarang buka cabang di Bekasi. Padahal tadi dia bilang, istrinya bilang, "Mah, kita mau makan apa?" Enggak, kita merawat. Setahun 2 tahun pengangguran di Jogja, Pak. Saya suka, kalau Jogja suka makan di restoran yang besar, Pak. Sekarang Masya Allah dibuka cabang di mana-mana. Dari tadinya pulang ke Jogja hanya untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Dan dia meninggalkan, dia rumahnya di depan kota wisata, apa itu, Pak? Rumah apa namanya? Legenda ya. Rumahnya mewah di situ, Pak. Tapi dia pulang, dia tinggalkan, dia jual semua hanya untuk bisa merawat ibunya. Yang terjadi apa? Berkah, Bapak Ibu. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua dari sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.